Paling enak karena semua sudah disampaikan oleh para pendahulu, jadi saya sisa nambahi yang bolong-bolong saja. Saudara-saudaraku, masih selalu ada yang bertanya, apakah sebenarnya Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia dan apa bedanya dengan ada PPABRI, PPAD, PPAL, PPAU dan PP Polri? Saudara, kalau bicara masalah kesatuan sudah diatur oleh aturan, maka kita itu sewadah. Apakah di PPABRI, di PPAL atau di forum ini sewadah. Jadi satu keluarga besar. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah salah satu diantaranya tentang visi dan misi. Seperti saudara-saudara ketahui bersama, PPAD, Ketua PPAD Bapak Doni Monardo yang sejak dilantik dan sampai kemarin itu masih mengatakan purnawirawan akan diarahkan kepada kesejahteraan dan tidak boleh berpolitik. Nah ini yang nggak sepaham dengan saya, dengan FPPI, tidak sepaham. Pak Doni, tidak sepaham. Tidak seperti itu rumusnya Purnawirawan Pejuang. TNI dijiwai Sabta Marga Sumpah Prajurit, ada batasan waktu. Jadi sebenarnya setelah Purnawirawan hanya berhenti dalam mengabdi. Saya ulangi, hanya berhenti dalam administrasi sehingga berubah gajinya, kedudukannya, fungsinya. Tetapi jiwa pengabdian jangan dianggap remeh. Meskipun kami rata-rata umur 7 ke atas, jangan menganggap remeh kami. Kami bisa mendengar, kami bisa melihat, dan kami bisa merasakan. Bayangkan purnawirawan yang masih sudah tidak TNI tapi sebenarnya sudah rakyat, katakanlah degradasi antara rakyat dengan mantan TNI. Kenapa harus nggak boleh berpolitik? Ini yang konyol. Pak Doni, saya sarankan rubah perkataan itu. Purnawirawan Pejuang artinya meskipun purnawirawan tapi masih berjuang untuk melanjutkan mengabdi kepada bangsa. Ingat, sewaktu menjadikan kemerdekaan kita berjuang sudah berapa pengorbanan. TNI punya pendirian tetap. Mohon maaf, jangan diartikan politik berarti hanya politik praktis. Politik adalah politik negara, tetapi juga tidak bisa meninggalkan politik praktis. Karena apa? Politik praktis untuk diketahui, untuk dikuasai, untuk dipahami, bukan untuk diduduki. Sekali lagi saya ulangi, politik praktis TNI Purnawirawan harus tahu, harus paham, harus menguasai, tapi tidak perlu menduduki. Kalau kita paham aja tidak, mengerti tidak, tahu tidak, apanya yang dilihat? Sekali lagi, yang terhormat Pak Doni, saya sebagai purnawirawan pejuang tidak sependapat dengan kemauan ini. Jangan membuat kita diselewengkan, dibengkokkan. Itu tidak benar. Jadi kesimpulannya bahwa politik yang kita duduki adalah politik negara, tetapi tetap tahu, paham, mengerti tentang politik praktis. Saudara, purnawirawan pejuang Indonesia ini kita dirikan, kita bentuk bukan karena kita ingin mencari sensasi, ingin cari panggung, ingin cari macam-macam. Tadi sudah disebutkan oleh para pendahulu saya. Yang jelas bahwa kita melihat tidak kejujuran, tidak ada kebenaran, dan tidak ada keadilan. Jadi kalau kita membaca Indonesia menggugat gedung ini,
Maka gugatan kita adalah terhadap kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Ingat itu. Maaf, dalam hal pengetahuan TNI Polri, saya sebagai mantan direktur Sesko TNI memberi masukan kepada teman-temanku Polri bukan dasar kebencian. Kalau saudara masih ingat namanya Goris Mere itu dulu adalah siswa saya. Beliau adalah seorang polisi. Begitu ada pelaku, tapi kalau yang keliru sama dengan TNI, mohon Panglima TNI baca kembali operasi militer selain perang, ada 13 macam. Banyak yang ditinggalkan atau sebaliknya yang tidak perlu dilakukan. Saya tidak mengupas satu persatu, mohon ditinjau kembali. Kalau ini yang terjadi, maka betul-betul TNI Polri adalah melaksanakan politik negara, menjaga kedaulatan, menyelamatkan manusia dan seluruh tumpah darah, kemudian juga menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat di Indonesia. Jangan seperti sekarang. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Presisi, prediktif, responsible, kemudian transparansi yang berkeadilan, itu luar biasa bagusnya. Saya angkat topi, saya plus kepada teman-teman polisi, itu luar biasa. Tapi mana wahai Kapolri, apa yang kau laksanakan? Contoh HRS, saya bukan membela perorangan, tetapi warga negara Indonesia. Kerumunan di pihak yang dianggap nyebrang dengan kerumunan yang dianggap sama-sama lain, beda sekali. Contoh yang sangat singkat, yang waktu dekat ini, Edi Mulyadi, dia mengatakan apa? Jelas itu kata kiasan. Tetapi begitu cepatnya, ya oke lah, proses hukum nggak apa-apa, silahkan. Ada klarifikasi, ada penjelasan sebagai negara hukum. Tetapi macam artinya dalam, kemudian terlalu basar-basar, bangsat. Ingat, wahai seluruh rakyat, dengan saya bentuk FPPI, maka ada 3 macam keanggotaan. Yang pertama adalah anggota tetap atau anggota biasa. Mereka adalah mantan prajurit TNI Polri, baik yang diberhentikan dengan hormat ataupun tidak dengan hormat. Kenapa? Saya melihat seperti contohnya adik saya Rosan Butur. Kalau kita amati perkaranya dengan keputusannya sudah tidak sesuai. Adikku Rosan Buton ini nanti bisa kembali aktif lagi. Doakan saja. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi, mohon betul-betul disadari, tugas TNI Polri adalah menjalankan politik negara. Bukan berarti tidak mau tahu, tidak mau paham, dan tidak mau mengerti dengan politik praktis. Maka dengan kata lain, politik praktis adalah mitra dari politik negara. Kita tidak bisa ngomong tahu politik negara tanpa lewat politik praktis. Tidak bisa menemukan masalah politik negara kalau tidak tahu masalah di politik praktis. Jadi tadi saya lanjutkan tentang keanggotaan yang pertama, yaitu anggota biasa atau anggota tetap. Kemudian yang kedua adalah anggota kehormatan. Anggota kehormatan adalah dari mereka-mereka pakar dan praktisi dari berbagai fungsi dan profesi. Nah, ini gambarannya lebih banyak daripada purnawirawan. Mereka ahli hukum, mereka ahli teknik, mereka ahli IT dan macam-macam. Silakan masuk ke FPP. Yang ketiga adalah anggota luar biasa. Bisa dari anak-anak TNI, anak-anak purnawirawan TNI Polri, bisa juga dari yang lain-lain, termasuk
dia berormas, beropor, tapi tidak ingin sepaham dengan visi misi kita. Saudara, visi misi kita itu sederhana. Visinya adalah mendukung, membantu bagaimana pemerintah mencapai tujuan nasional seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Jangan menyimpang. Kedua, misinya menyangkut negara. Negara terbagi dua, ada unsur, ada aspek. Baik unsur atau aspek ini punya suplemen dan komplemen yang merupakan sayap-sayap. Contoh negara. Negara itu dari 4, pemerintah, rakyat, wilayah, dan pengakuan negara lain. Itu yang kita soroti. Kemudian yang kedua, tentang unsurnya, aspeknya, ideologi, politik, sosial, budaya, kebudayaan, hukum, hankam. Tadi sudah banyak disinggung. Tapi yang jelas contoh satu-satu saya berikan. Ideologi, polisi. Begitu ada pelajaran operasi gabungan, setelah saya cek hasilnya memang bagus. Saya panggil Goris Miring, Goris, kamu yang akan paparan. Dijawab sama Goris, Pak, saya kan polisi. Tidak ada polisi. Sekarang yang ada adalah Sespas Sesko TNI. Laksanakan. Ya, karena perintah dilaksanakan. Dan hasilnya apa? Ya memang bagus. Memang bagus. Nah, jadi saya itu tidak ada rasa benci ke sana ke sini. Tidak ada. Semua adalah warga saya. Semua adalah teman saya. Sebaliknya kalau kekurangan, apa salahnya saya memberi saran? Dikaitkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Polisi yang bekerja mulai doktrin. Saya memberi masukan bahwa doktrin Anda adalah masih bisa disempurnakan. Saya tunjukkan kekurangannya. Di dalam catur, saya ulangi, di dalam Tribrata tidak disebutkan lengkap adanya kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Yang adalah kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Nah, sayang sekali kan kalau nggak ada kejujuran. Mana orang yang tidak jujur bisa mengatakan benar itu salah atau sebaliknya. Jadi sekali lagi mohon didengar bahwa doktrin polisi kelemahannya ada pada Tribrata seperti yang disebutkan tadi. Yang kedua pada Sabta Prasekorpi tidak terukur. Mohon maaf, saya bandingkan Sabta Marga Supra Prajurit. Sabta Marga itu mewakili satuan Sumpah Prajurit, mewakili berorang. Sederhana sekali. Harus taat kepada atasan, tidak membenarkan atau putusan, dan sebagainya. Jadi sederhana sekali yang bisa dilakukan oleh seorang manusia biasa. Tapi kalau kita lihat pada Sabta Prasekorpi, tolong dilihat lagi. Tidak terukur. Mana bisa seorang Bayangkara mengatasi segalanya, mulai keamanan, ketertiban, keselamatan, harta benda, jiwa manusia, dan sebagainya. Tidak perlu saya jelaskan. Mohon, kalau mau menerima, saya ini saran positif, bukan berdasarkan kebencian. Saya lahir dari anak polisi. Jadi tidak ada pengertian saya benci polisi, benci TNI. Tidak ada. Yang ada hanya satu, semua saya cintai dan saya banggakan. Tetapi kalau dan keliru, satu-satu saya berikan. Ideologi. Keluarnya RUU atau Undang-Undang HIP BPIB. Saya mengingatkan kepada pemerintah, jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan, karena bisa terjadi negara tidak kondusif. Dia keluar dari roh dan rel Pancasila yang kita gali bersama-sama oleh pendiri bangsa. Yang kedua, politik. Kita harus konsisten dan konsisten. Kita itu melakukan demokrasi Pancasila, bukan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin pernah diterapkan oleh Presiden Soekarno. Maka setelah ada dekret presiden dan sebagainya, kembalilah kepada demokrasi Pancasila seperti sekarang. Ekonomi jelas, saya nggak bisa banyak ngomong. Sudah jelas, nggak perlu sadikan. Sosial,
Kasihan. Kondisi sosial kita itu seperti cemas harap tidak punya arah. Ke sana dibilang ke sini dibilang ke sana. Apalagi di fakta seperti vaksin ini. Hai pemerintah, saya Sugeng Waras, Ketua Presidium FPPI, saya menentang eksim yang dipaksakan. Sekali lagi, saya menentang pelaksanaan vaksin dipaksakan. Rakyat semua dengar. Kalau memang Anda sukarela, saya hanya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik dan Anda sehat-sehat. Tapi kalau saudara-saudaraku rakyat ini ketakutan dikejar-kejar, bahkan saya melihat di salah video TNI dengan Polri meringkus orang, dirobek ininya, terus ini benar-benar biadab. Jangan anggap remeh saya. Kalau tidak perhatikan, bisa terjadi negara ini tidak kondusif. Saya mengingatkan, hentikan vaksin paksaan. Kalau yang sukarela silahkan. Ya, itu sosial. Budaya, saya rasa nggak perlu sabar banyak. Agama, kelihatan kan tadi sudah dijelaskan Pak Kiflan. Masa namanya pelajaran agama mau dihapus? Gila apa ini? Jangan mengatasnamakan kamu sebagai ulama, sebagai ustadz dan sebagainya yang sekarang enak-enak duduk di kekuasaan. Keluarnya RUU atau Undang-Undang HIP BPIP. Saya mengingatkan kepada pemerintah, jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan, karena bisa terjadi negara tidak kondusif. Dia keluar dari roh dan rel Pancasila yang kita gali bersama-sama oleh pendiri bangsa. Yang kedua, politik. Kita harus konsisten dan konsisten. Kita itu melakukan demokrasi Pancasila, bukan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin pernah diterapkan oleh Presiden Soekarno. Maka setelah ada dekret presiden dan sebagainya, kembalilah kepada demokrasi Pancasila seperti sekarang. Ekonomi jelas, saya nggak bisa banyak ngomong. Sudah jelas, nggak perlu sajikan. Sosial, kasihan. Kondisi sosial kita itu seperti cemas harap tidak punya arah. Ke sana dibilang ke sini dibilang ke sana. Apalagi di fakta seperti vaksin ini. Hai pemerintah, saya Sugeng Waras, Ketua Presidium FPPI, saya menentang eksim yang dipaksakan. Sekali lagi, saya menentang pelaksanaan vaksin dipaksakan. Rakyat semua dengar. Kalau memang Anda sukarela, saya hanya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik dan Anda sehat-sehat. Tapi kalau saudara-saudaraku rakyat ini ketakutan dikejar-kejar, bahkan saya melihat di salah video TNI dengan Polri meringkus orang, dirobek ininya, terus ini benar-benar biadab. Jangan anggap remeh saya. Kalau tidak perhatikan, bisa terjadi negara ini tidak kondusif. Saya mengingatkan, hentikan vaksin paksaan. Kalau yang sukarela silahkan. Ya, itu sosial. Budaya, saya rasa nggak perlu sabar banyak. Agama, kelihatan kan tadi sudah dijelaskan Pak Kiflan. Masa namanya pelajaran agama mau dihapus? Gila apa ini? Mengatasnamakan kamu sebagai ulama, sebagai ustadz dan sebagainya yang sekarang enak-enak duduk di kekuasaan. Tapi kamu mengingkari semua ajaran Islam yang